Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi dalam Sarapan Rohani STT Paulus Jakarta bersama saya Aprilia Kristiani Padabain, mahasiswi semester 3. Pada pagi hari ini saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu saya mengajak kita untuk berdoa. Kita berdoa. Akan mengucap syukur berterima kasih untuk hari yang Tuhan berikan kepada kami. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, memberkati setiap pendengar dimanapun berada ya Tuhan, agar firman-Mu boleh menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang memberkati kita pada pagi hari ini terambil dalam kitab 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-16. Dengan perikop iman bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. Ayat yang ke-15, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, berbicara mengenai pengajaran, tentunya kita sudah pernah diberikan pengajaran dari orang-orang terdekat kita. Entah itu orang tua, guru, bahkan sesama kita yang dapat menuntun kita sehingga menjadi pribadi yang lebih baik. Tak terlepas dalam kehidupan orang percaya pun, kita telah diberikan pengajaran dari Allah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga ada perbedaan antara orang yang benar-benar percaya kepada Allah ataukah orang yang hanya menggunakan status Kristen sekedar hanya untuk formalitas belaka. Untuk itu, tema yang saya bagikan untuk kita renungkan yaitu strategi menerapkan pengajaran sejati dari Allah. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, oleh sebab itu ada beberapa kebenaran yang akan saya bagikan. Apa saja strategi yang kita sebagai orang percaya dalam memperoleh pengajaran sejati dari Allah? Kebenaran yang pertama yaitu mendisiplinkan diri dengan membaca firman Allah. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, memang kita akui bahwa tidak mudah mendisiplinkan diri dengan membaca Alkitab setiap harinya. Bahkan ketika kita melihat bahwa tidak sedikit dari jemaat Kristen yang hanya membuka Alkitab pada waktu-waktu khusus. Misalnya yang menonjol yaitu pada saat ibadah setiap minggu saja. Bahkan banyak yang ketika kita mengunjungi rumahnya, Alkitab itu dibiarkan begitu saja dan kemudian berdebu. Hal ini membuktikan bahwa Alkitab hanya sebagai formalitas atau sebagai penghias ruangan dan bukti bahwa orang itu adalah seorang Kristiani. Dalam kitab Roma pasal 1 ayat 16 hingga 17, di sana Rasul Paulus menegaskan bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Oleh karena itu, sikap yang perlu kita lakukan sebagai orang Kristen sejati yaitu jangan pernah sekali-kali meremehkan Injil. Karena yang terkandung dalamnya yaitu isi hati, kehendak mulia, janji-janji penguatan yang telah Allah berikan kepada umatnya. Dalam kitab Yosua pasal 1 ayat 8, di sana firman Allah jelas memberikan perintah kepada Yosua agar jangan pernah sekali-kali melupakan perkataan kitab Taurat. Renungkanlah itu siang dan malam. Karena ketika kita telah melakukan mendisiplinkan diri kita dengan berpusat atau sentralnya kepada Allah, maka setiap tindakan kita akan lebih hati-hati atau bertindak secara bijak dan tentunya Allah akan memberikan kemenangan dalam hidup kita. Setelah kita mampu mendisiplinkan diri terhadap firman Allah, kebenaran yang kedua, menjadikan setiap pengajaran dari Allah sebagai pegangan hidup. Bapak Ibu yang terkasih, kita perhatikan pada ayat yang ke-16, mampu memberikan kita gambaran secara jelas bahwa kita telah memperoleh pengajaran yang Allah berikan dan menuntun kita sebagai orang percaya agar terus berpegang pada perintah Allah. Karena ketika kita teguh berpegang pada pengajaran yang Allah berikan,
Tuhan bukanlah Allah yang tinggal diam dalam kehidupan kita, namun Ia akan bertindak memulihkan kehidupan anak-anak yang tetap setia kepadanya. Oleh sebab itu, peganglah pengajaran yang telah Allah berikan sebagai fondasi atau dasar yang kuat dalam kehidupan kita. Sebuah bangunan akan kuat apabila adanya fondasi yang kuat. Sama halnya jika kita kaitkan dengan kehidupan kita, ketika firman Allah dipegang dengan teguh, maka apapun kondisi, situasi yang mencekam, kita tidak akan goyah karena Allah sudah menjadi dasar dalam hati kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, melalui sarapan rohani yang telah saya bagikan, jangan jadikan status kita sebagai orang Kristen yang abal-abal, yang hanya memformalitaskan Alkitab sebagai bukti bahwa kita orang Kristen. Mari mulailah dari sekarang untuk hidup disiplin dengan berorientasi, fokus, berpusat pada firman Allah. Jadikanlah setiap pengajaran Allah sebagai pegangan hidup kita. Percayalah bahwa Injil dapat memberikan kita kekuatan dan pengharapan yang pasti bagi orang percaya. Karena Allah tidak pernah mengingkari janji-janjinya. Biarlah kebenaran firman Tuhan memberkati kita. Amin.